klien menyebabkan orang luka-luka parah. Ya. Nah, itu 360-nya. Kalau 361-nya kerugian harta bendanya hilang akibat klien ini. Nah, itu bisa masuk ini. Kalau pasal ini si Gubernur Jawa Barat ini berikut anaknya bisa kena. Ya, Bang Rizal dan Herman Kadir. Ya, siap. Bagaimana kita tahu kemarin ada berita tentang meninggalnya 3 orang dalam acara semacam syukuran lah yang diselenggarakan di Bandung, yang itu dalam rangka syukuran terhadap pernikahan anaknya KDM. Namun terjadi korban dan viral di media karena pengakuan dari KDM, dia tidak mengetahui acara tersebut, tapi ketika diputarkan di podcastnya ternyata itu sudah direncanakan. Nah, tanggapannya Bang Rizal Fadilah? Ya, saya kira harus ada pemeriksaan yang seksama ya dari pihak kepolisian, karena soal meninggal atau soal tewasnya 3 orang dan luka-luka 18 lebih lah, 20 lebih orang itu bukan peristiwa yang harus dilewatkan begitu saja. Itu masuk dalam kualifikasi sebetulnya perbuatan pidana gitu ya. Tinggal dicari siapa yang penanggung jawabnya. Yang jelas itu anak dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang perempuan, yang laki-laki gitu kan. Yang perempuannya anak Irjen Pol Karyoto gitu kan, Pak Kapolda Metro Jaya gitu kan, berbesanan keduanya. Jadi biasanya kalau pernikahan itu bebannya biasanya gitu, penyelenggara itu ada pada pihak keluarga perempuan gitu biasanya ya gitu. Nah, dalam hal ini dulu keluarganya Pak Irjen Karyoto gitu, oleh karena itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mulai ditanyakan juga tentang kemungkinan keterlibatannya gitu kan. Itu peristiwa yang di Garut itu memang agak istimewa. Biasanya kalau walimahan, syukuran itu nggak pernah ada korban gitu ya, itu malah orang bersenang-senang bahagia. Kalau ini akibat dari sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diduga gitu kan. Masa di dalam syukuran mengundang masyarakat yang banyak-banyaknya, sebebas-bebasnya, nggak ada pembatasan. Ya sebetulnya sudah bisa diduga akan terjadi sesuatu. Itu kalau di dalam hukum namanya dolus eventualis. Itu suatu kesengajaan yang bisa diduga kemungkinannya terjadi sesuatu gitu. Jadi sebenarnya itu masuk kategori pembunuhan juga. Itu 338 KUHP gitu ya. Kalau memang dikejar lebih lanjut gitu kan, dibuktikan. Jadi Deddy Mulyadi yang tadinya bilang tidak tahu gitu kan acara itu, dan tadi kan sudah disampaikan bahwa ternyata tahu. Memang tanggal 16 dia berdiskusi dengan anaknya yang laki-laki itu. Katanya kalau kita mengundang warga mah jangan disatukan dengan walimahan, kita agendakan acara tanggal 18 hari Jumat. Begitu katanya dikaitkan dengan soal seni ya, sehingga dia menyebut begini bahasanya, warga itu biarkan sepuas-puasnya makan, sepuas-puasnya nonton, sepuas-puasnya tertawa. Begitu, berarti memang itu agenda yang direncanakan gitu. Soal itu hanya yang jadi masalah bahwa seninya itu nonton dan tertawa itu malam hari. Dan nggak mungkin kalau rasionalnya ini kalau makan diagendakan malam hari. Jadi sudah direncanakan makan itu siang hari. Akibatnya di hari Jumat warga membludak, kemudian terjadi desak-desakan, tewaslah 3 orang itu. Jadi ini perlu dikejar, diperiksa. Mungkin penyelenggara ataupun pihak yang biasa menjadi penanggung jawab itu adalah keluarga perempuan. Ya ini keluarga Irjen Karyoto harus diperiksa. Keluarganya Deddy Mulyadi harus diperiksa bahwa nanti siapa penanggung jawab utama, yaitu soal hasil pemeriksaan kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Bang Kadir, Bang Herman Kadir. Ya.
kan sejauh ini kita belum ada info lagi. Tadi kalau diusulkan Bang Rizal Fadila kan harus segera diperiksa karena ini menyangkut hilangnya nyawa ya seseorang. Tapi kita belum dapat info lebih lanjut tentang pemeriksaan ini. Dan kita tahu bersama hari ini aparat nampaknya agak sulit untuk kita percayai dan soalnya ini dalam kasus yang berkaitan langsung dengan Kapolda. Jadi, saya jawab ya. Ya. Jadi ini masuk kategori delik umum. Kalau delik umum itu artinya tanpa ada yang lapor, polisi bisa mengambil tindakan langsung. Ya, bisa mengambil tindakan langsung. Nah, ini kalau pasalnya bisa masuk pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kematian orang lain. Nah, ini juga bisa masuk kelalaian, pasal 360-nya kelalaian menyebabkan orang luka-luka parah. Ya. Nah, itu 360-nya. Kalau 361-nya kerugian harta bendanya hilang akibat kelalaian ini. Nah, itu bisa masuk ini. Kalau pasal ini si Gubernur Jawa Barat ini berikut anaknya bisa kena. Kalau menurut saya. Karena dia yang mengundang masyarakat ramai, perkumpulan ya. Apalagi kalau undangan itu tanpa izin. Nah, kalau tanpa izin bisa diperberat lagi, masuk A338 nanti. Bisa 20 tahun hukumannya itu. Nah, jadi ini ya, artinya apa? Seharusnya acara itu kalau memang seramai itu dibaringkan dengan keamanan yang ketat. Ya, jadi pihak keluarga harus menyiapkan keamanannya, harus menyiapkan segala sesuatu supaya terhindar dari musibah itu gitu loh. Nah, ini saya melihat ini tidak disiapkan gitu loh. Nyawer-nyawer, orang injak-injakan, nah akhirnya begini terjadi. Rebutan makanannya tidak strategis, dibikin numpuk satu tempat lokasi, akhirnya orang impit-impitan. Nah, ini bisa masuk kategori 359 KUHP tadi, saya bilang tadi, yaitu kelalaian menyebabkan kematian orang lain. Ancamannya ya jelas di atas 10 tahun, tuh Kang. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, Bang Rizal, Ya. jika apa yang disampaikan Bang Rizal dan Bang Herman Kadir ini tidak diindahkan ya, karena kan kita tahu bersama ini kasusnya agak cukup besar ya, karena ini melibatkan dua Pejabat. tokoh penting di negeri ini ya, apa namanya, Irjen Pol Karyoto. yang kedua adalah Kang Deddy Mulyadi, apalagi Kang Deddy Mulyadi sekarang sedang di blow up di media sosial ya, dan kemungkinan nanti akan terus naik di media sosial. Kira-kira apakah mungkin ini bisa sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Reza dan Pak Kadir kalau kita melihat kondisi? Ya, saya kira tergantung publik, tergantung masyarakat ya, dan juga pihak keluarga korban. Saya kira pihak keluarga korban juga harus menyadari bahwa ini bukan delik aduan tadi, bukan harus dilaporkan, diadukan, bahkan kalaupun dimaafkan oleh pihak keluarga, itu tidak menghapuskan pidananya. Karena ini adalah kepentingannya kepentingan umum, delik umum tadi disampaikan oleh Bang Herman Kadir. Gitu. Jadi tergantung nanti publik melakukan pengawasan, gitu kan. Dan saya kira sebagai pemimpin baik itu Irjen Karyoto maupun Deddy Mulyadi, gitu kan, justru harus memberi contoh. Menurut saya mah di sini adalah tantangan untuk memberi contoh kepada publik tentang kepatuhan hukum dan kesiapan tadi untuk melakukan siap untuk diperiksa secara hukum. Saya kira ini suatu hal yang menjadi tantangan bagi keduanya, gitu. Dan terus bagi Deddy Mulyadi ini pelajaran juga, gitu kan. Beliau itu biasanya gandrung terhadap pencitraan, gitu kan. Banyak kasus-kasus yang kecil pun bisa dibesarkan, gitu kan. Nah, sekarang jangan sampai terbalik, kasus besar dikecilkan, gitu ya. Saya kira ini adalah momen masyarakat untuk menuntut gitu kepada pihak-pihak itu
untuk lebih terbuka gitu kan tentang siapa penanggung jawab akhir. Dan memang ini kan bisa kena pasal 55 mungkin Bisa Bang Herman ya. Iya. Karena ada 55, keterlibatan 56. banyak orang, 55, 56. Artinya delneming ya, artinya Delneming. kebersamaan. Semua. Pelaku siapa yang membersamai, siapa juga yang menyuruh. Nah, itulah potensialnya semacam Deddy Mulyadi atau mungkin keluarga dari pihak perempuan Karlina ya, itu ikut bersama-sama. Saya kira kemungkinan seperti itu jangan ditutup gitu, bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, misalnya pengaman aparat setempat, belum tentu siapa yang memiliki ide gitu kan tentang kegiatan makan siang gratis itu, atau kalau memang itu awalnya malam, siapa yang memindahkan jadi siang. Semua ini adalah perlu dikejar gitu kan, dan hal itu jangan sampai hanya dibebankan kepada pelaksana lapangan. Jangan, karena ini juga menjadi tanggung jawab kebersamaan tadi gitu ya. Dalam hal ini malah perlu Deddy Mulyadi, mungkin juga Irjen Karyoto memberi contoh sebagai orang yang taat hukum. Dan kalau memang bersalah, terimalah kesalahan itu. Gitu. Terakhir nih, Bang Herman Kadir, mungkin sekaligus kita menutup. Bang Herman Kadir, harapannya kepada masyarakat Jabar yang menyaksikan kasus ini, khususnya ya, karena ini di wilayahnya Pak KDM, apa nanti habis itu silakan Bang Rizal. Pertama, kalau tidak ada respon dari penegak hukum, dalam hal ini kepolisian Polda Jawa Barat, saya berharap masyarakat Jawa Barat, terutama keluarga yang korban itu segera melaporkan ke pihak yang berwajib, apakah di Polres, apakah di Polda gitu. Nah, yang kedua, karena ini banyak yang dirugikan, banyak bisa masuk ke gugatan perdata. Perdatanya bisa class action, jadi bisa rame-rame minta gugat ganti rugi. Kang Dedinya, itu masyarakatnya. Kenapa? Memang saya lihat nih memang Kang Dedi ini ada kurang simpati dengan Islam gitu, saya lihat. Agak sinis dengan Islam dalam kepemimpinannya ini. Karena rumah sakit itu simbol-simbol Islam diganti dengan yang lain, dengan bahasa Indonesia. Padahal sudah jelas namanya apa itu? Olas Asih. Olas Asih yang Dari tadinya Al-Ihsan diganti Olas Asih. Nah, apalagi nanti mau diganti semua nanti. Jangan-jangan masjid-masjid nanti diganti semua. Mujid-mujahnya diganti mujid perjuangan. Nah, bisa aja. Aduh, ini itu aja Kang ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira soal rumah sakit, ya saya kira rumah sakit itu juga menjadi masalah yang sedang dikritisi oleh masyarakat, ya gitu ya. Bahwa penggantian nama rumah sakit Islam itu punya historis, bahwa itu adalah produk para ulama, para umat Islam dan pemerintah yang bersatu menamakan Al-Ihsan. Kemudian dibuat perda, itu kan peraturan daerah nomor 23 tahun 2008 tentang rumah sakit umum daerah, ya RSUD Al-Ihsan. Tiba-tiba dengan SK GUM, gitu kan, Dedi membuat penggantian nama jadi rumah sakit umum daerah Welas Asih. Gitu. Saya kira itu nggak bisa itu melanggar hukum itu. Makanya perlu dikejar aspek hukumnya ini, bagaimana SK GUM bisa mengalahkan perda. Gitu. Perda lebih tinggi. Di sini juga tuntutan bagi anggota DPRD. Mereka diinjak-injak, mereka dilecehkan gitu kan dengan penggantian nama itu. Dan alasan bahwa itu adalah berkaitan dengan nilai-nilai budaya, saya kira berlebihan itu, seolah-olah membenturkan antara nilai budaya dengan nilai agama. Kalau semestinya Dedi itu bikin aja rumah sakit baru, namanya rumah sakit Welas Asih, yang sudah lama ada dan produk umat Islam dan ulama. Rumah sakit Al-Ihsan tetap saja gitu. Ini mah ketidakbecusan membuat rumah sakit, kemudian mengambil rumah sakit yang ada, mengambil oper nama dengan alasan budaya. Itu namanya
alat budaya gitu. Budaya itu nggak boleh dibenturkan dengan agama gitu. Jadi sifat sikapnya Deddy Mulyadi ini kualifikasinya Islamofobia gitu. Dia benci, dia takut, tidak suka kepada atribut-atribut Islam. Saya kira umat Islam pasti akan marah menghadapi pola-pola penggantian hal seperti itu gitu ya. Jadi demikian. Jadi kelihatannya ini juga direaksi oleh umat Islam di Jawa Barat gitu kan, tentang penggantian nama RSUD Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih. Bahkan ada yang jelek itu, bahkan ada yang jelek. Dia menyebut toh Allah juga Rahman dan Rahim, Welas Asih. Beda. Sifat-sifat Allah itu Rahman Rahim. Kalau hamba itu Abdurrahman, Abdurrahim, Baitur Rahman, Baitur Rahim. Nggak bisa disebut Maha gitu kan. Masa disebut Maha rumah sakit yang disebut Welas Asih itu. Jadi saya kira dari aspek budaya juga menyimpang, dari aspek agama apalagi, aspek hukum juga Deddy Mulyadi melakukan pelanggaran hukum gitu dengan mengubah perda ya, perda oleh SK Gub gitu. Saya kira ini pasti umat akan marah dan umat akan melakukan reaksi. Tanggapannya Bu RSUD ini. tentang RSUD KDM yang diganti jadi Welas Asih dan tragedi kemanusiaan ya, yang kemarin Sebenarnya itu udah meninggalnya 3 orang dan puluhan orang luka-luka pada saat pesta yang dilakukan oleh anaknya KDM. Kang Deddy Mulyadi dan silakan. Kita taruh aja. Aku Bang Pani. Iya, langsung aja Bu. Langsung aja Bu. Oke, assalamualaikum. Beres ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsipnya sebenarnya kita patut berbela-sungkawa untuk persoalan ini. Dan seyogyanya Kang Deddy itu harus bertanggung jawab ya, karena beliau adalah pimpinan, beliau adalah yang seharusnya sudah lebih awal tahu dan bisa mengantisipasi segala persoalan-persoalan yang terjadi, dan sehingga tidak menyebabkan korban, tidak berjatuhan korban. Sehingga sebagai pimpinan saya melihat tidak bisa atau serta-merta Kang Deddy harus melepaskan tanggung jawab begitu saja dengan mengatakan saya tidak tahu. Kok mudahnya seorang pimpinan mengatakan, menjawab saya tidak tahu menau soal itu. Padahal di dalam proses awal di saat menghadirkan atau mengundang, beliau sudah bertanya sama anaknya. Itu sudah ada tanya jawab tuh. Sama anaknya siapa yang mau diundang, seperti apa dan bagaimana. Di situ kan sudah terlihat nampak bahwa beliau sebenarnya tahu persoalan ini. Cuma memang akhirnya bentuk daripada lari dari tanggung jawab mengatakan mudah saya tidak tahu. Dan di sini perlu kita sebagai warga masyarakat dari Bandung harus betul-betul mengejar beliau untuk bertanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi. Karena ini persoalan kemanusiaan ya. Di Garut terjadi. Di Garut yang terjadi ini persoalan kemanusiaan. Ada korban dan ya, kalaupun dia mengatakan bahwa saya sudah hadir, sudah datang, belasungkawa, bukan berhenti sampai di situ, tapi harus betul-betul melihat hal-hal yang lebih jauh dari kenapa, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Saya pikir seperti itu mungkin ya. Terima kasih.